Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi bersama dengan Ibu Putri. Bagaimana kabar anak-anak pada hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, sehingga kita lebih semangat untuk melakukan aktivitas pada hari ini, dan tentunya lebih semangat untuk mengikuti pelajaran Ibu pada hari ini. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, mari bersama-sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Materi pembelajaran kita pada hari ini yaitu Kelas 5, tema 1, subtema 3, pembelajaran 3, ayo mengamati pada halaman 143. Kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan menyimpan potensi yang besar dalam berbagai bidang, seperti di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan transportasi. Potensi-potensi tersebut dapat menjadi modal yang penting dalam pembangunan nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Wilayah Indonesia yang berupa kepulauan antara pulau satu dengan yang lainnya disatukan oleh laut mengakibatkan bervariasinya potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Masing-masing pulau memiliki karakteristik masing-masing, mulai dari kondisi alam maupun kondisi sosial budayanya. Variasi dan karakteristik potensi tersebut terlihat dari lengkap dan beragamnya bentang alam dan hasil alamnya. Beragamnya suku bangsa yang mengakibatkan beragam pula adat istiadat dan budayanya, serta beragamnya agama, golongan, dan kelompok masyarakatnya. Keberagaman yang disebabkan adanya perbedaan antara pulau satu dengan pulau yang lainnya ini tidaklah menjadi pemecah dan perenggang, namun justru menjadi pemersatu karena antara yang satu dengan yang lain bisa saling melengkapi. Ayo berlatih pada halaman 145. Kelompok masyarakat yang bisa merasakan langsung potensi kekayaan sumber daya kelautan ini adalah masyarakat yang berada di pesisir. Banyak jenis pekerjaan yang bisa diusahakan untuk menunjang kehidupan ekonominya. Ayo sebutkan jenis-jenis usaha atau pekerjaan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam laut di Indonesia. Jenis pekerjaan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya laut yaitu 1. Nelayan, 2. Petani garam, 3. Petani rumput laut, 4. Penambang minyak bumi, 5. Petani budidaya kerang mutiara, dan 6. Penyelam tradisional pencari tripang. Ayo mengamati pada halaman 145. Pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan sosial masyarakat. Sebagai negara maritim dan kepulauan yang berada di antara benua Australia dan Asia membawa pengaruh terhadap kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia. Hal ini bisa terjadi karena dengan posisi tersebut menyebabkan Indonesia menjadi jalur perdagangan dunia. Mau tidak mau, banyak pedagang dari berbagai negara di seluruh belahan bumi ini akan melewati dan mampir ke Indonesia. Pedagang-pedagang dari berbagai negara tersebut tentunya memiliki latar belakang yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Para pedagang yang mampir dan ada sebagian yang menetap di Indonesia turut membawa adat budaya dari negara asalnya. Lambat laun, adat budaya yang dibawa tersebut akan berbaur, bercampur, bahkan melebur dengan adat budaya asli Indonesia. Berikut adalah beberapa dampak yang diakibatkan oleh letak dan kondisi geografis bangsa Indonesia
sebagai negara maritim atau kepulauan. 1. Komunikasi dan interaksi antar penduduk menjadi lebih mudah, baik antar warga Indonesia maupun orang Indonesia dengan warga asing. Hal ini didukung adanya kemajuan teknologi di bidang pelayaran antar pulau dan antar negara. 2. Terjadinya pembauran, pencampuran, atau peleburan nilai-nilai antar pulau dan antar negara. 3. Munculnya perkampungan-perkampungan etnis tertentu seperti pecinan dan kampung Arab. 4. Terjadinya perubahan perilaku masyarakat karena pengaruh masuknya pola dan nilai perilaku dari pulau, daerah, maupun negara lain. Dan 5. Terjadinya perpindahan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Ayo menulis pada halaman 146. Ada dampak positif, tentunya juga ada dampak negatifnya. Coba ceritakan berbagai dampak yang timbul sebagai akibat dari letak dan kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan. Dampak positif pada letak geografis di Indonesia adalah mendapatkan banyaknya curah hujan yang tinggi dikarenakan terletak pada garis khatulistiwa yang membuat kayanya sumber daya alam seperti lebatnya hutan tropis di Indonesia. Dampak negatifnya adalah Indonesia rawan terkena bencana alam seperti gunung meletus, gempa bumi, dan lain sebagainya. Ayo berkreasi pada halaman 147. Bersama kelompokmu buatlah clipping gambar tentang kondisi ekonomi dan sosial masyarakat sebagai akibat dari kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim. Kumpulkan gambar-gambar yang sesuai yang bisa kamu dapatkan melalui surat kabar, majalah, buku, atau internet. Berilah penjelasan singkat dari setiap gambar yang kamu kumpulkan. Susunlah gambar-gambar yang telah kamu kumpulkan menjadi sebuah buku. Berikut ini adalah contoh sebuah clipping mengenai gambar tentang kondisi ekonomi dan sosial masyarakat. Menulis pada halaman 147. Susunlah laporan singkat mengenai clipping yang telah kamu buat, kemudian presentasikan di hadapan guru dan teman-temanmu. Format laporan sebagai berikut. Laporan pengaruh kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan ekonomi dan sosial masyarakatnya. Di kehidupan ekonomi, pengaruh kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan ekonominya. 1. Menambah devisa negara. 2. Sebagai pusat perekonomian di antara dua benua dan dua samudra. 3. Perkembangan pariwisata di Indonesia menjadi lebih pesat. 4. Sebagai jalur perdagangan internasional. 5. Sebagai destinasi pariwisata utama. Di kehidupan sosial, pengaruh kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan sosialnya. 1. Pakaian Indonesia semakin modern. 2. Adanya kulturasi budaya asing dan budaya lokal. 3. Mempunyai keanekaragaman budaya. Dan 4. Dapat dengan mudah menyebarkan budaya di Indonesia. Kejayaan Bahari masa lalu. Sejarah telah mencatat bahwa kejayaan bahari bangsa Indonesia sudah lahir sebelum kemerdekaan. Hal ini dibuktikan dengan adanya temuan-temuan situs prasejarah maupun sejarah. Penemuan situs prasejarah di gua-gua Pulau Muna, Seram, dan Arguni yang dipenuhi oleh lukisan-lukisan perahu layar menggambarkan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia
merupakan bangsa pelaut. Selain itu, ditemukan kesamaan benda-benda sejarah suku aborigin di Australia dengan benda-benda sejarah yang ditemukan di Pulau Jawa. Penemuan ini menggambarkan bahwa nenek moyang bangsa kita telah melakukan hubungan dengan bangsa lain yang tentunya menggunakan kapal-kapal layar. Kerajaan Sriwijaya bahkan memiliki armada laut yang besar dan kuat. Armada laut Sriwijaya mampu menguasai jalur perdagangan laut dan memungut cukai atas penggunaan laut. Pengaruh Sriwijaya meliputi Asia Tenggara. Hal ini dibuktikan dengan catatan sejarah bahwa terdapat hubungan erat dengan Kerajaan Champa yang terletak di antara Kamboja dan Laos. Kerajaan Mataram kuno di Jawa Tengah mampu membangun Candi Borobudur. Pada candi tersebut terdapat relief berupa gambar perahu layar dengan tiang-tiang layar yang kukuh dan menggunakan layar segi 4 yang lebar. Kerajaan Singosari di bawah kepemimpinan Raja Kertanegara pun juga memiliki armada kapal dagang yang mampu mengadakan hubungan-hubungan dagang lintas laut. Bahkan perkembangan kerajaan Singosari dianggap sebagai ancaman bagi kerajaan Tiongkok dengan rajanya Kubilai Khan. Raja Kubilai Khan mengirimkan armada perangnya dan mendarat di Pulau Jawa. Pada masa itulah Raden Wijaya mendirikan kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit kemudian berkembang menjadi kerajaan maritim yang besar. Kerajaan Majapahit memiliki pengaruh dan kekuasaan yang luas meliputi wilayah Nusantara dengan kekuatan armada lautnya yang didukung oleh kemampuan perang Patih Gajah Mada. Wilayah kerajaan Majapahit kian luas. Dengan bukti-bukti sejarah inilah tidak bisa dielakkan bahwa kejayaan bahari bangsa Indonesia telah ada sejak zaman dahulu. Namun, dalam perjalanannya, kejayaan bahari ini pun mulai mengalami keredupan seiring terjadinya penjajahan Belanda dengan praktik kebaharian kolonialnya. Pada masa kolonial Belanda, masyarakat Indonesia dibatasi berhubungan dengan laut. Misalnya larangan berdagang selain dengan pihak Belanda, padahal sebelumnya telah muncul beberapa kerajaan bahari Nusantara. Hal ini mengakibatkan budaya bahari Indonesia memasuki masa suramnya. Pada masa kolonial Belanda juga terjadi pengikisan semangat bahari bangsa Indonesia dikarenakan pemerintahan kolonial lebih mementingkan bidang agraris untuk kepentingan mereka dibandingkan dengan bidang kemaritiman. Pemerintahan kolonial menggenjot bidang agraris dengan tujuan untuk memenuhi kepentingan dagang rempah-rempah mereka dengan negara-negara di Eropa. Tentukan ide pokok dari masing-masing paragraf pada bacaan di atas. Pada paragraf pertama, ide pokok yaitu kejayaan bahari bangsa Indonesia telah ada sejak zaman dahulu sebelum kemerdekaan. 2. Penemuan situs prasejarah di gua-gua Pulau Muna, Seram, dan Arguni yang dipenuhi oleh lukisan-lukisan perahu layar menggambarkan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia merupakan bangsa pelaut. Pada paragraf ketiga, Kerajaan Sriwijaya bahkan memiliki armada laut yang besar dan kuat. Paragraf keempat, Kerajaan Mataram kuno di Jawa Tengah mampu membangun Candi Borobudur. Paragraf kelima, Kerajaan Singosari di bawah kepemimpinan Raja Kertanegara pun juga memiliki armada kapal dagang yang mampu mengadakan hubungan-hubungan dagang lintas laut. Paragraf keenam, pada masa itulah Raden Wijaya mendirikan Kerajaan Majapahit, kemudian berkembang menjadi kerajaan maritim yang besar. Paragraf ketujuh, dengan bukti-bukti sejarah inilah tidak bisa dielakkan bahwa kejayaan bahari bangsa Indonesia
telah ada sejak zaman dahulu. Paragraf ke-8, pada masa kolonial Belanda, masyarakat Indonesia dibatasi berhubungan dengan laut. Misalnya larangan berdagang selain dengan pihak Belanda, padahal sebelumnya telah muncul beberapa kerajaan bahari Nusantara. Dan pada paragraf ke-9, pada masa kolonial Belanda juga terjadi pengikisan semangat bahari bangsa Indonesia dikarenakan pemerintahan kolonial ini lebih mementingkan bidang agraris untuk kepentingan mereka dibandingkan dengan bidang kemaritiman. Ayo berlatih pada halaman 152 untuk menambah pemahamanmu bahwa sila-sila dalam Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh dan setiap sila dijiwai dan menjiwai sila yang lain. Coba sebutkan contoh-contoh perilaku berikut mencerminkan sila-sila apa saja. Satu contoh perilaku bisa mencerminkan satu sila, dua sila, atau lebih. Pemilihan ketua kelas mencerminkan sila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan kemanusiaan yang adil dan beradab. 2. Perayaan hari besar keagamaan mencerminkan sila, yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa, yaitu menjalankan perintah agama sesuai yang dianut masing-masing. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab karena mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membedakan. 3. Persatuan Indonesia karena menjunjung tinggi persatuan Indonesia. 4. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, perayaan hari besar agama. Dan 5. Berarti melakukan perbuatan dalam rangka mewujudkan kemajuan dan keadilan sosial. 3. Gotong royong mencerminkan sila kemanusiaan yang adil dan beradab karena gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Persatuan Indonesia karena memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia karena suka memberi pertolongan kepada orang lain. 4. Musyawarah mufakat mencerminkan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, karena dengan musyawarah mufakat berarti tidak memaksakan kehendak pada orang lain. Persatuan Indonesia dengan musyawarah mufakat berarti mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi, dan kemanusiaan yang adil dan beradab karena kita menyadari bahwa kita mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam mengeluarkan pendapat. Dan 5. Menjenguk orang sakit mencerminkan sila ketuhanan yang Maha Esa karena setiap manusia harus menyayangi sesama makhluk Tuhan. Kemanusiaan yang adil dan beradab karena mengembangkan sikap tenggang rasa. Persatuan Indonesia karena dengan peduli terhadap penderitaan orang lain akan memperkuat persatuan. Dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjenguk orang sakit berarti berusaha menolong orang lain sesuai kemampuan. Ayo menulis pada halaman 155. Membuat sebuah laporan mengenai pengambilan keputusan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Penyusun yaitu Ketua OSIS, hari atau tanggal yaitu pada Kamis 7 November 2020. Isi laporan. Pemilihan dimulai dengan penyampaian visi misi oleh seluruh calon yang ada. Kemudian seluruh siswa secara bergantian diarahkan menuju tempat pemilihan suara. Total ada 850 orang siswa yang mengikuti pemilihan. Pemilihan ketua OSIS berlangsung dengan sportif dan lancar
di bawah pengawasan guru-guru yang merupakan pengawas dari OSIS. Adapun pemenang dari pemilihan ketua OSIS yaitu Indah Sakti. Sekian laporan ini kami buat, semoga dapat dipertanggungjawabkan dan dijalankan sebagaimana mestinya. Demikianlah materi yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat untuk dirimu dan menambah ilmu pengetahuanmu. Jika dalam penyampaian materi ada tutur kata Ibu yang kurang berkenan, Ibu mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.